Sistem ekonomi Islam, berkah dan mensejahterakan. Keadilan adalah pilar kehidupan yang amat berharga, yang menjadi dambaan umat manusia, termasuk keadilan dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi yang berkeadilan menjauhkan manusia dari kepemilikan harta secara zalim. Ekonomi yang adil tidak berpihak hanya kepada kelompok tertentu, seraya mengabaikan kaum lemah. Keadaan seperti itu tidak pernah didapatkan oleh manusia dalam ideologi sosialisme, komunisme, maupun kapitalisme. Sosialisme komunisme sudah bangkrut dan gagal mensejahterakan umat manusia. Kapitalisme pun menciptakan jurang ekonomi yang tinggi, lebih berpihak pada konglomerat, sementara rakyat terus dibebani dengan berbagai pungutan pajak. Keunggulan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam terbukti menjamin keberkahan dan keadilan. Keadaan yang tidak pernah bisa terwujud dalam ideologi selain Islam. Ada 3 hal penyebab Islam mampu menciptakan kehidupan yang berkah dan mensejahterakan. Pertama, setiap muslim termasuk penguasanya menjalankan aturan Islam didorong oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata karena motif ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan. Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang senantiasa jujur dan amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Para penguasa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan dan mengelola harta umat sebagai amanah dengan sebaik-baiknya. Demi menjaga kehati-hatian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an misalnya, sampai memperlakukan harta rakyat seperti harta anak yatim, yang tentu besar dosanya jika harta tersebut diambil secara zalim. Kedua, syariah Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dengan begini, akan teratasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Islam mewajibkan negara untuk menghapuskan setiap peluang akumulasi kekayaan hanya pada elit tertentu. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW misalnya pernah membagikan harta rampasan perang Badar hanya kepada kaum muhajirin, bukan kepada kaum ansor, kecuali 2 orang saja di antara mereka yang memang duafa. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Terjemah Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Ketiga, Islam telah mengharamkan memakan harta orang lain secara zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara zalim, kecuali dalam perdagangan yang berlaku di atas dasar keridoan di antara kalian. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 29. Menurut As-Sa'di di dalam tafsirnya berkaitan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 29 di atas, yang termasuk memakan harta secara zalim adalah mencakup ghosab atau perampasan. Tafsir As-Sa'di halaman 300. Ghosab menurut Dr. Khalid Musyaidiqih adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya maupun hak gunanya secara paksa, tanpa alasan yang benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya secara tidak benar, maka Allah mewajibkan ia masuk neraka dan mengharamkan dia masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit? Beliau menjawab, meskipun hanya sebatang kayu arak atau kayu siwak. Hadis riwayat Ahmad. Larangan ghosab ini berlaku umum, termasuk oleh penguasa. Dalam syariah Islam, negara diharamkan memungut harta seperti berbagai pajak saat ini tanpa keridhaan rakyat dan bertentangan dengan syariah Islam. Harta rakyat terlindungi oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara hanya berhak memungut zakat dari kaum muslim, jizyah dari warga non-muslim, serta kharaj bagi warga muslim maupun adlu dimah yang tinggal di tanah Khorijiyah saja. Dalam Islam, pungutan pajak atau doribah hanya dipungut
ketika kas negara dalam keadaan krisis. Artinya, pajak bersifat temporer atau sewaktu-waktu dan tidak terus-menerus. Itu pun hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja. Non-muslim tidak dikenai pajak. Beda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang dipungut secara dolim dari semua warga negara, miskin dan kaya, bahkan dipungut dari beragam barang dan jasa, dan bersifat terus-menerus. Kapitalisme menyengsarakan. Berkebalikan dari Islam, sistem kapitalisme terbukti memberatkan rakyat, menciptakan kesenjangan sosial, dan hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Inilah yang sudah sejak lama dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan kehidupan rakyat semakin berat dari waktu ke waktu. April tahun lalu misalnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. Kenaikan PPN ini dirasakan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Semuanya, kaya atau miskin, harus membayar PPN untuk setiap barang dan jasa yang dikonsumsi. Bukannya membantu transportasi publik, pemerintah malah berencana membedakan tarif KRL antara warga kaya dan miskin. Bagi warga kaya, akan dipungut tarif lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Selain tarif KRL untuk orang kaya, pemerintah juga akan memberlakukan BPJS untuk orang kaya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin keberatan dengan orang-orang kaya yang menggunakan BPJS untuk keperluan berobat. Padahal, semua warga dipungut biaya iuran BPJS, kaya maupun miskin, tidak gratis. Distribusi gas LPG 3 kilo juga mulai dibatasi, hanya diperuntukkan bagi warga yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam program penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE dan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Padahal, gas sejatinya adalah milik umum. Artinya, setiap warga berhak menikmati energi tersebut dengan harga yang terjangkau, bahkan jika memungkinkan secara cuma-cuma. Di sisi lain, pemerintah malah berencana memberikan subsidi untuk motor dan mobil listrik, masing-masing 8 juta rupiah dan 80 juta rupiah per unit. Alasannya, untuk mengurangi beban subsidi BBM di APBN dan pelestarian lingkungan. Sudah pasti, yang menikmati kebijakan ini nantinya adalah para produsen mobil dan motor listrik, bukan rakyat. Pemerintah juga begitu bersemangat mengeluarkan Perpu Cipta Kerja setelah MK menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Pemerintah beralasan Perpu dikeluarkan karena perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global, konflik Ukraina-Rusia, dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Padahal, sejak awal, pengesahan UU Omnibus Law sudah banyak dikritik. Pasalnya, UU tersebut hanya menguntungkan para pengusaha, alias kaum oligarki, serta merugikan masyarakat luas, seperti buruh, pemilik lahan, dan para petani. Majalah Forbes Asia pada akhir tahun lalu menyebutkan, pengusaha batubara Lo Tak Kwong menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dengan kekayaan 25,2 miliar US dollar atau sekitar 378 triliun rupiah. Ironinya, menurut riset harian Kompas, ada 68% atau sekitar 183,7 orang Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi. Padahal banyak konglomerat seperti Lo Tak Kwong, sumber kekayaannya berasal dari harta milik umum, seperti tambang batu bara dan sebagainya. Semestinya, barang tambang seperti batu bara, minyak, gas bumi, mineral, dan lain-lain yang merupakan milik umum tersebut digunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah dikuasai oligarki. Meski secara real mempraktekkan ideologi kapitalisme, elit politik dan penguasa di negeri ini tetap tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka menerapkan sistem kapitalisme. Di sisi lain, mereka malah terus mengobarkan permusuhan terhadap ideologi Islam
dengan menyebutnya sebagai ancaman radikalisme. Padahal, satu-satunya solusi atas berbagai mafsadat yang sudah diciptakan berbagai ideologi buatan manusia adalah Islam. Islam dan syariahnya bukan saja punya kekuatan dan kemampuan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Lebih dari itu, penerapan syariah Islam adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebaliknya, mengabaikan syariah Islam adalah pembangkangan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa saja yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan bagi dirinya siksaan yang menghinakan." Terjemah Quratus Surat An-Nisa ayat 14.